Shalom. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan kita, Tuhan yang kuat, yang penuh kemuliaan. Tuhan kita, Tuhan yang ajaib, yang penuh keagungan. Mari jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Kita satu hati, kita satu suara, naikkan kemuliaan Tuhan. Sama-sama kita nyatakan, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Sekali lagi kita nyatakan, terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Pujian kita yang kedua, saatku menyembah-Mu. Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saatku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saatku menyembah
bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita rasakan kehadiran Tuhan melalui penyembahan kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita katakan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh. Yesus beri tebusan. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 140. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Benar seru gemar, Yesus beri tebusan, itu sungguh dan benar. Yesus beri tebusan, pergi ke segenap negeri, Tuhanku telah berpesan, kabar baik cepat ku beri. Yesus beri tebusan, laut baik diarungi. Yesus beri tebusan, gunung bukit naiki. Doa votum oleh Ibu Pendeta Martina Mensa. Tebusan, pergi ke segenap negeri, Tuhanku telah berpesan, kabar baik cepat ku beri. Yesus beri tebusan. Karya yang indah yang Allah telah kerjakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, telah menebus kami, memulihkan kehidupan kami, melayakkan kami.
Untuk hari ini atas izin-Mu, kehidupan Tuhan beri, kami dapat persembahkan seluruh kehidupan kami, tubuh, jiwa, dan roh kami, kiranya menjadi sebuah persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Karena itu ibadah kami pada saat ini, dari awal hingga berakhirnya, jadi dalam pertolongan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 231, Selamatlah Hari. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku, ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sudah ku jadi miliknya, Dia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah, suara Tuhanku ku kenal. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri, kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita masuk dalam
doa syafaat yang sebentar akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Martina Melisa Pak STH. Tuhan itu baik, Dia adalah tempat pengungsian waktu kesusahan. Ketika badai datang, kemanakah kita dapat lari? Dunia sering tidak punya jawaban. Bahkan tidak bisa lari kepada dunia untuk mencari ketenangan. Tapi hanya satu, hanya Yesuslah yang sanggup melakukan segala perkara. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami, Allah yang Maha Kuasa, yang kuasanya tak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Yang kasih-Nya telah nyata sempurna di hidup kami, telah datang menebus kami, menyucikan diri kami, mengampuni segala dosa kami, memulihkan kehidupan kami dan menjadikan sebagai hidup yang berarti, berharga di mata Tuhan.
Sungguh berbangga atas kasih dan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami, yang Engkau Tuhan nyatakan tak pernah berkesudahan, tidak pernah habisnya, dan kami boleh alami dari waktu ke waktu hingga saat ini. Dalam rencana kehendak dan kasih-Mu lah kami boleh ada, dan dengan kehidupan yang Tuhan karuniakan, sukacita damai sejahtera ada di hati kami untuk hari yang dikhususkan, hari perhentian di mana kami persembahkan kehidupan kami untuk bersekutu bersama-sama, melakukan satu bagian panggilan gereja, panggilan Tuhan bagi kami sebagai umat Tuhan, hidup bersekutu, memuliakan nama Tuhan. 1 minggu penyertaan Tuhan sempurna kami boleh alami bersama, baik hidup secara pribadi, bersama dengan keluarga kami masing-masing. Di setiap kerja, tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan. Bahkan dalam pergumulan yang Tuhan izinkan. Puji Tuhan, oleh kekuatan yang dari Tuhan telah memampukan kami melewati semuanya. Dan kami sungguh bersyukur bahwa kasih-Mu terus menghiasi kehidupan kami. Kami boleh menikmati kecukupan di dalam Tuhan. Dan terlebih bahwa tantangan suka duka yang silih berganti menerpa kehidupan kami, membuat kami untuk semakin mengenal kasih Tuhan, semakin merasakan indahnya kebaikan Tuhan dan nyatanya pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk kami dapat dimenangkan terus beriman berharap kepada Tuhan, dan kami boleh dimampukan untuk menanggung semuanya, tetap hidup bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih oleh kemurahan Tuhan menuntun beberapa umat-Mu berada di tempat lain di minggu yang lalu karena pekerjaan. Boleh berkumpul bersama keluarga, ada bersama dengan kami dalam persekutuan hari ini. Tuhan dimuliakan di dalam semuanya. Bahwa minggu ke depan akan dijalani berencana kembali ke tempat pekerjaan masing-masing. Tuhan tolong, Tuhan peliharakan, lindungi dan tibahkan penuh selamat. Bahkan Tuhan menolong memberkati di tempat pekerjaan masing-masing, menikmati pimpinan Tuhan. Bersama dengan Bapak Hermanto Tulak Patandean, bersyukur atas kebaikan Tuhan, memimpin menjalani kehidupan 1 tahun. Oleh kemurahan Tuhan, hari kemarin menambahkan usia 1 tahun lagi. Diberkati oleh Tuhan, diteguhkan di dalam iman pengiringan akan Tuhan, dibimbing untuk semakin hidup mengasihi mengenal Tuhan lebih lagi, diberkati dalam pekerjaan keluarga yang akan dijalani di hari hidup yang Tuhan karuniakan ke depan. Bersyukur bersama dengan anak-anak kami, dalam tumbuh kembang mereka ada di dalam rangkulan dan dekapan Tuhan. Dalam pendidikan masing-masing, dari tingkat TK sampai perguruan tinggi, keluar masuk rumah setiap hari. Di tengah perjuangan menyelesaikan tugas-tugas akhir, Tuhan menolong, dan bahkan oleh kemurahan Tuhan dapat mengaruniakan 1 tahap pencapaian, keberhasilan di dalam Tuhan. Kiranya semakin rendah hati hidup menyenangkan Tuhan, meyakini bahwa Tuhan yang mengaruniakan keberhasilan sampai di titik ini. Untuk tahap selanjutnya Tuhan memberkati, tatkala memiliki hati yang tetap mengandalkan Tuhan. Hamba memohon, kuat kuasa Tuhan nyatakan bagi kehidupan pribadi umat-Mu, agar memiliki iman yang benar, menghidupi iman yang benar, dan boleh menjalani kehidupan di atas kebenaran. Tuhan memberkati, agar terus berjuang mempersiapkan diri dan hidup dalam kekudusan dan kesucian, untuk sungguh dapat ditemui Tuhan, memiliki hidup yang layak, yang berkenan, yang sungguh berharga di mata Tuhan. Anugerahkanlah damai sejahtera di dalam kehidupan rumah tangga, bergandeng tangan ayah ibu anak-anak menjadi keluarga Kristen yang solid, membangun keutuhan kebersamaan dan hubungan yang harmonis.
bahwa Tuhan menjadikan alat kesaksian-Mu setiap rumah tangga umat-Mu. Tuhan pula mencurahkan berkat-berkat untuk dinikmati. Tuhan tolong Bapak rumah tangga menjadi imam di tengah keluarga, agar hidup rendah hati memimpin rumah tangga masing-masing di jalan Tuhan. Demikian pun setiap ibu rumah tangga dimampukan penuh hikmat dalam menjalani peran mengurus rumah tangga, mendampingi kepala keluarga, mendidik dan mengarahkan mengasuh anak-anak yang Tuhan karuniakan, agar dalam kehidupan rumah tangga umat-Mu menciptakan mesbah keluarga bagi Tuhan, untuk membangun hubungan dengan keluarga bersama-sama, memuliakan Tuhan. Diberkati anak-anak kami di tumbuh kembang mereka, sehat jasmani, sehat rohani di dalam kasih Tuhan. Yang sementara berjuang dalam pendidikan baik yang ada di Samarinda, pun yang ada di luar kota Samarinda, yang akan berjuang mengikuti semester penaikan kelas, yang akan berjuang mengikuti ujian akhir, Tuhan menolong. Yang mempersiapkan diri untuk mengikuti wisuda, pun yang sementara berjuang menyusun skripsi. Kiranya Tuhan menambahkan hikmat, kemampuan dan semangat juang yang tinggi, bahwa mereka tidak akan menyerah berjuang di dalam pimpinan Tuhan untuk meraih masa depan yang sungguh ada, yang Tuhan sediakan. Taruhlah dalam hati anak-anak kami hati yang cinta kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, takut kepada Tuhan. Buat tatkala hidup mendahulukan Tuhan, Tuhan akan mendahulukan mereka di setiap kerinduan hati mereka. Diberkati di dalam pekerjaan yang ditekuni, umat-umat Tuhan di segala aktivitas tanggung jawab masing-masing. Apapun yang dikerjakan, apapun yang direncanakan, bahwa tatkala hidup berkenan kepada Tuhan dan mencari perkenanan Tuhan, kami meyakini bahwa segala yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil di dalam rencana indah Tuhan. Yang ada di luar kota, di darat, di laut, dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Juga yang ada di sekitar kota Samarinda, perlindungan yang sama Tuhan nyatakan. Pelayanan kami yang ada dalam minggu ke depan, bahkan sepanjang tahun ini yang masih tersisa, Tuhan tolong mampukan semua boleh berjalan dan terselesaikan dengan baik. Para penatua diaken dimampukan Tuhan memahami tanggung jawab yang benar, dapat mengemban panggilan yang Tuhan karuniakan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan tolong mampukan setia melayani Tuhan hingga akhir. Pergumulan umat-umat Tuhan, Tuhan yang lebih mengenal, Tuhan yang lebih mengerti. Biarkanlah kuasa kasih-Mu bekerja lebih leluasa dalam kehidupan pergumulan umat-Mu. Buat tatkala Tuhan memulihkan sangat kecil dan begitu mudah Tuhan lakukan. Ketika Tuhan mengizinkan memproses dengan cara Tuhan, teguhkan iman, kuat percaya dan bersandar kepada Tuhan. Dan tetap memandang kepada Tuhan, menanti waktu Tuhan, waktu yang tepat mengaruniakan kepada umat-umat-Mu kerinduan hati mereka. Orang tua kami yang ada di kampung halaman masing-masing, orang tua kami jemaat Tuhan yang menjalani masa lanjut usia, di tengah pergumulan tantangan sakit penyakit fisik yang semakin lemah, Tuhan mengasihi agar semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin hidup dekat dan mempermuliakan Tuhan di waktu sisa yang Tuhan karuniakan, kiranya ditemukan setia kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, pergumulan umat Tuhan yang saat ini dalam kondisi tubuh lemah, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Yang sakit Tuhan berikan kekuatan kesehatan yang baru. Dalam pergumulan berat oleh karena tekanan-tekanan kehidupan, Tuhan mampukan angkat dari setiap persoalan, beri bahu yang kuat menghadapinya bersandar kepada Tuhan, dan kasihi agar tidak lemah dalam menghadapi tantangan kehidupan. Bahkan yang saat ini dalam
kondisi sakit secara rohani. Sekian lama tidak mengindahkan persekutuan, menjauh dari persekutuan. Mungkin mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Ampuni mereka dan kasihi Tuhan. Tarik dengan tangan kasih-Mu dan anugerahkan waktu yang ada untuk segera bertobat, sehingga mereka dipulihkan dari keterpurukan mereka, kembali mencari Tuhan selagi Tuhan berkenan untuk ditemui. Umat Tuhan yang berada di luar kota, mungkin dalam minggu ini berencana kembali ke Samarinda. Tuhan bukakan jalan. Kepada Tuhan, bersatu hati kami berdoa untuk rencana Natal yang semakin mendekat. Diberkati Tuhan panitia yang telah terbentuk dalam kinerja, bergandeng tangan bersama seluruh jemaat Tuhan demi suksesnya perayaan Natal jemaat Tuhan di tempat ini. Panitia pembangunan diberkati dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pekerjaan, sehingga terus memikirkan, berupaya untuk kemajuan dan kelanjutan pembangunan yang sementara digumuli. Berkati bangsa negara kami, pemerintah yang ada, aparat keamanan, bahkan mendoakan semua hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan hari ini. Tuhan menolong, memampukan menjadi alat berkenan di tangan Tuhan. Diberkati setiap benih firman yang disampaikan, terkhusus bagi jiwa yang masih mengerang di dalam dosa, agar mereka tersentuh dengan kebenaran, untuk mereka juga diangkat dari keterpurukan dosa yang mengikat, memiliki hidup dan kasih karunia yang Tuhan beri. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Berkati sekolah tinggi teologi yang ada, dosen dan mahasiswa menjadi sebuah wadah pendidikan, membentuk karakter dan pribadi setiap hamba-hamba-Mu yang rindu untuk Tuhan pakai di dalam pelayanan Tuhan ke depan. Engkau baik Tuhan, kami meyakini rancangan indah-Mu di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami agar kami dapat membawa diri kami berada pada standar Tuhan, bahwa hidup yang Tuhan beri, kami memuliakan Tuhan dan rencana-Mu digenapi di hidup kami. Tuntun kami bersama umat-Mu, jalani hidup 1 minggu ke depan, bawalah kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Firman-Mu sebentar akan diperdengarkan, memberkati kami, menguatkan kami dengan firman-Mu, agar kami jalani hidup ini sesuai dengan kerinduan Tuhan. Ini doa kami Tuhan dan pinta kami, jadilah kehendak-Mu yang terbaik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita masuk ke dalam persembahan pujian. Diberikan kesempatan bagi jemaat Tuhan yang ingin menyampaikan persembahan pujian. Terlebih dahulu sampaikan dukungan doa buat anak saya dari Bengalon, Ibu Shirley atau biasa dipanggil Mama Marcel. Dia juga jemaat Kebait di Bengalon. Pada tanggal 30 dia akan datang di rumah sakit di Meloy Sangatta untuk melakukan operasi seksio atau sesar. Semoga tangan Tuhan selalu bekerja bersama dengan tangan para dokter sehingga operasinya boleh berjalan lancar dengan baik. Dan kalau Tuhan buka jalan, saya juga akan ke sana pada hari Kamis dan kami akan bertemu di rumah sakit Meloy. Dan kalau sudah keluar dari rumah sakit, saya akan terus menemani anak saya terus ke Bengalon. Dan mungkin sekitar 1 minggu saya ada di sana, baru saya bisa kembali ke Samarinda
bersama dengan jemaat Tuhan. Terima kasih. Oh Tuhanku, Sang Penebus, Juru Selamat dunia ini, Ku datang bersujud di hadirat-Mu dan memohon pengampunan-Mu. Haleluya, ku percaya. Haleluya, Yesus Allahku. Langkah hidupku ikuti jalan-Mu sampai akhir hidupku ini. Ku memuji akan nama-Mu, ku tinggikan akan kasih-Mu, ku agungkan akan kuasa-Mu di bumi dan di surga. Hanyalah padamu ku pasrah hidupku ke dalam tangan kasih-Mu. Oh Tuhanku, Sang Penebus, Juru Selamat dunia ini, ku datang bersujud di hadirat-Mu dan memohon pengampunan-Mu. Haleluya, ku percaya. Haleluya, Yesus Allahku. Langkah hidupku ikuti jalan-Mu sampai akhir hidupku ini. Ku memuji akan nama-Mu, ku tinggikan akan kasih-Mu, ku agungkan akan kuasa-Mu di bumi dan di surga. Hanyalah padamu ku pasrah hidupku ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih. Mungkin masih ada jemaat Tuhan yang ingin menyampaikan pujiannya, diberi kesempatan. Kalau sudah tidak ada, kiranya pujian disampaikan, di nama Tuhan dipermuliakan.
Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yaramel Bulung STH. Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri, kita naikkan pujian, Aku mengasihi Engkau Yesus. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kita ulangi pujian kita, Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan, pujian ini mengingatkan kami kembali pada pernyataan kasih kami, perasaan kami kepada Tuhan. Mengasihi Engkau, betul-betul mengasihi dan mencintai Engkau. Sehingga hidup merenungkan firman-Mu menjadi perilaku kehidupan kami, menjadi gaya kehidupan kami. Kami terus melakukannya di sepanjang kehidupan kami karena kami senantiasa merindukan mendengarkan firman-Mu, merindukan mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami, merindukan Tuhan menuntun kami dan mengarahkan kami di tiap
perjalanan kami bersama. Tuhan, kami akan baca firman-Mu, kami akan merenungkan bagian ini. Berkenanlah memberkati kami sehingga kebenaran-Mu akan menjadi bagian penting yang hadir untuk mengoreksi kehidupan kami, hadir untuk memotivasi kami, dan kami ditemukan semakin berkenan dan layak dalam pemandangan-Mu. Berbicaralah ya Tuhan lewat perenungan firman pada saat ini. Hamba-Mu dalam keterbatasan, tiap umat-Mu dalam perkenanan-Mu, mari Engkau sama-sama memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Izinkan saya menyampaikan apresiasi kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menunjukkan komitmen luar biasanya beribadah, bahwa hujan mengawali perjalanan Bapak Ibu keluar dari rumah dan Bapak Ibu masih bisa menerobosnya dan sampai di tempat ini dan kita bersama-sama memuliakan Tuhan. Itu sesuatu yang menurut saya luar biasa. Dan saya percaya Tuhan melihat itu, Tuhan memperhatikan itu, dan Tuhan juga sangat appreciate kepada apa yang telah kita tunjukkan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita bersama melihat bagian firman Tuhan dari surat Efesus untuk pasal yang pertama. Untuk ayat yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kalau sudah menemukan bagian itu, mari perhatikan Alkitabnya dan saya membaca bagi kita. Pasal 1 ayat 16 dan ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Mari perhatikan Alkitabnya dan saya membaca bagi kita. Yang tidak membawa Alkitab bisa ekstra memperhatikan pada slide yang telah saya siapkan. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. 17. Dan aku minta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Amin. Dari pembacaan kita, satu topik penting, next, yang menjadi perenungan kita, yakni doa yang tidak lazim. Sebelum lebih jauh, Bapak Ibu sekalian, Alkitab yang kita pegang ada 13 surat, 14 termasuk surat Ibrani, yang merupakan pernyataan dan kerinduan hamba-hamba Tuhan yang mayoritas memang ditulis oleh Paulus, dan ia menyampaikan pernyataan-pernyataan perasaannya, entah itu kebanggaannya kepada jemaat yang dikirimi surat atau kepada pribadi yang dikirimi surat. Bagaimana Paulus dan sejumlah penulis surat menyampaikan apresiasi atas pencapaian-pencapaian jemaat, pencapaian-pencapaian pribadi anak-anak Tuhan dalam mengiring Tuhan. Dan ia juga menyampaikan doa-doanya, sehingga ketika kita menemukan hal yang sama, format yang sama di beberapa tempat dalam surat, itu sebagai sesuatu yang lumrah dan wajar. Dan hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat fokus kepada ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16, di mana Paulus menyampaikan kerinduan hatinya, di mana Paulus menyampaikan doa-doanya,
di mana Paulus menyampaikan harapan-harapannya terhadap jemaat yang berada di Efesus. Dan saya beri judul pada hari ini, doa yang tidak lazim. Ini bukan tentang doa yang salah, bukan. Bukan tentang doa yang aneh, bukan. Tetapi ini tentang kalimat doa yang disampaikan oleh Rasul Paulus terkait dengan kebutuhan dan kepentingan kehidupan jemaat yang berada di Efesus, yang tidak biasa seperti format doa kebanyakan orang-orang percaya. Kira-kira format doa kita kebanyakan seperti apa? Kita meminta diberkati. Kita meminta di pasake. Oh ya, bang siapa pendeta? Iya. Kita minta dia apa? Ya, dipertemukan cepat dengan jodoh yang belum menikah. Oh, enggak ada yang amin. Dipertemukan dengan pekerjaan yang belum mendapat pekerjaan. Dipertemukan dengan kesempatan untuk dapat menikmati kebahagiaan rumah tangga dengan segala bentuk berkat-berkat yang Tuhan beri kepada kebanyakan orang lain juga, anak-anak Tuhan yang membangun kehidupannya berumah tangga. Atau mungkin dalam banyak hal, entah barangkali kita anak sekolah, kita minta Tuhan buat berhasil, kita anak kuliah, kita meminta supaya Tuhan memberkati kita supaya kita semester demi semester bisa selesai, dapat IPK yang bagus, sehingga ketika lulus kita dinyatakan lulus dengan prestasi cum laude. Dan begitu banyak hal-hal yang umum, hal-hal yang biasa, hal-hal yang lazim yang diminta orang di sekitar kita, atau juga yang menjadi poin doa yang kita minta, yang kita bawa kepada Tuhan setiap hari. Dan hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan bagian ini, bagaimana Paulus meminta sesuatu yang sangat spesial terkait dengan jemaat di Efesus. Next. Kalau kita bicara tentang meminta berkat, sebutlah berkat jasmani. Satu ayat penting dari 2 Korintus pada pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-8 bilang begini. Kita baca sama-sama. 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Pak, Bu, mau tanya. Kalau ayat ini bilang kepada kita, Allah sanggup melimpahkan kasih karunia kepada kamu, apakah kita harus ragu lagi bahwa Tuhan tidak sanggup untuk memberkati kita dengan berkat finansial, berkat jasmani, berkat kecukupan, bahkan berkelimpahan untuk semua keperluan dan kebutuhan keseharian kita? Saya kira ini clear. Bahwa ayat ini berbicara kepada kita tentang satu kebenaran yang pasti. Ayat ini berbicara tentang bahwa Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita layani, Allah yang sampai hari ini kita jaga komitmen untuk memuliakan Dia, punya kemampuan, punya potensi yang luar biasa. Kemampuan Tuhan yang kita sembah, Ia sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kita. Dan dalam kelimpahan itu dimungkinkan kita untuk dapat hidup berkecukupan dalam segala sesuatu. Kalau disebut dalam segala sesuatu, apakah masih ada sesuatu di luar segala sesuatu? Tidak ada. Ketika ayat ini berbicara tentang segala sesuatu, itu bicara tentang segala hal apapun yang melingkupi semua hal terkait dengan berkat-berkat jasmani yang kita perlu dan yang kita butuhkan, yang bukan hanya sekedar cukup, tapi dilanjutkan
malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Saya suka ketika diteruskan dengan kalimat dalam pelbagai kebajikan. Dalam semua kebaikan. Dalam hal-hal yang sifatnya baik. Gitu. Ada juga orang yang berkelimpahan tapi tidak baik untuk dirinya. Saya punya teman ketika kecil, sepantaran saya tidak tahu saya sudah pernah cerita enggak di sini. Dia agak nakal. Ya saya juga nakal, tapi dia lebih nakal lagi. Waktu kecil. Jadi kerjaannya dia malak. Di Makassar disebut pajak, ya, dipajakin gitu. Malak. Jadi, uang penuh. Sini gitu. Jadi ketemu anak-anak, apalagi anak-anak yang lebih kecil dari dia kan bongsor, tinggi. Jadi ketemu anak-anak dipalakin, gitu. Entah berapa banyak hasil rampok, hasil pajak yang dia ambil dari anak-anak di lingkungan tinggal kami. Lalu kemudian dia pulang-pulang, jalan sempoyongan. Jadi jalan-jalan sempoyongan, tiba-tiba ambruk, muntah. Apa ini anak? Oh ternyata dia kekenyangan. Bayangkan, dia punya duit banyak, dia makan sekenyang-kenyangnya, dan akhirnya membuat dirinya sengsara karena over kapasitas. Ya. Jadi perut kita kan terbatas. Tapi ada istilah orang tambuk kare, ya. Ada ya, yang kalau makan ponton, gitu. Jadi menggunung, wah. Ya ada juga sih, tapi tidak ada di sini. Ya, enggak ada ya? Hah? Iya, enggak ada. Dia pingsan, lalu buak. Itu kelimpahan saat itu. Tapi itu tidak membuat sesuatu yang baik bagi dirinya, tidak berdampak baik bagi dirinya, tidak ngefek baik bagi dirinya. Kembali kepada ayat ini, Allah sanggup. Mungkin kita bilang, berarti Pak Pendeta, kalau Tuhan sanggup mencukupkan segala keperluan kita, mencukupkan segala kebutuhan kita, bahkan memberikan kepada kita berkelimpahan, bahkan berkelebihan, mau tanya, apakah kita tidak perlu berdoa lagi Pak Pendeta? Tidak juga. Mintalah maka akan diberi. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Doa menjadi satu kesempatan belajar bagi kita. Itu bukan tentang kepentingan Tuhan. Kalau Tuhan selesai, Ia punya kapasitas yang cukup untuk memberkati kita. Ia punya kemampuan yang cukup untuk memberkati kita. Persoalannya di kita. Itulah sebabnya kita perlu berdoa, datang meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati kita. Sehingga di semua ketekunan yang kita tunjukkan ketika kita meminta kepada Tuhan, Tuhan akan melihat itu, mempertimbangkan semuanya, dan akan memberikan kepada kita ketika kita dipandang layak untuk mendapatkannya. Kan persoalannya kadang kita maunya instan. Tapi kita tidak prepare. Kita tidak mempersiapkan diri kita untuk menerima. Kita minta tapi wadah kita tidak cukup siap untuk menampung berkat Tuhan. Itulah sebabnya hidup kita perlu dibenahi. Sehingga untuk tiap doa apapun yang kita minta, ketika kita meminta berkat jasmani sekalipun, kita layak menerima jawaban terbaik Tuhan, karena
kita ditemukan hidup di dalam perkenanan Tuhan. Ketekunan doa kita Tuhan pertimbangkan, kesetiaan doa kita Tuhan pertimbangkan. Untuk menilai semuanya bahwa kita cukup pantas untuk mendapatkan semua hal yang kita minta. Ketika kita minta dengan penuh semangat, perjuangan yang luar biasa, dengan sendirinya itu mempersiapkan diri kita untuk mempersiapkan diri kita menerima segala bentuk-bentuk berkat Tuhan terbaik yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Tetapi bahwa ini yang umum. Berkat jasmani, berkat-berkat finansial, berkat-berkat kebutuhan-kebutuhan jasmania, ini umum. Sesuatu yang umum, siapapun minta kepada Tuhan. Tak terkecuali kami para pendeta pun meminta hal yang sama. Tapi saya ingin mengajak kita belajar melihat bagaimana format doa seorang Paulus untuk kepentingan jemaat di Efesus. Next. Yang umum juga terjadi adalah kita meminta ini, berkat rohani. Ini masih umum. Sesuatu yang biasa kita temukan pada orang-orang yang berdoa. Kita baca sama-sama. 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga, di dalam kekekalan, itu telah tersedia bagi kita. Tuhan sudah siapkan. Apakah perlu kita minta? Tidak ada masalah dengan meminta, supaya Tuhan memberkati kita dengan berkat rohani. Tapi Tuhan berbicara, Alkitab sudah menyatakan, jalan Tuhan sudah siapkan. Jalan keselamatan dalam Kristus Yesus yang akan membawa kita sampai ke titik itu. Mengalami kekekalan sorgawi, menikmati kemuliaan sorgawi, menikmati kekekalan di dalam sorgawi bersama dengan Tuhan di dalam sukacita yang luar biasa. Itu tidak akan batal. Hanya pertanyaannya, kita konsisten enggak untuk mempersiapkan diri kita sehingga ketika Tuhan menjemput, Tuhan menemukan kita dalam keberadaan diri yang berkenan dan layak dalam pemandangannya. Kalau kita klaim bahwa kita akan masuk surga, kita klaim bahwa pasti kita menikmati kemuliaan surga, kita klaim bahwa kita akan menikmati kehidupan kekal, tapi hidup kita juga selengehan, hidup kita gereja juga tidak jelas, pelayanan tidak jelas, perilaku kita juga tidak jelas. Kadang abu-abu, bahkan cenderung gelap sekali. Dengan begitu banyak perilaku yang tidak berkenan. Ini sesuatu yang tidak logik, sesuatu yang tidak nyambung. Tidak menjadi konfirmasi kepastian iman kita bahwa kita adalah penduduk sorgawi ketika kehidupan kita lekat dengan keduniawian. Itulah sebabnya terlalu penting gereja terus menyurahkan kepada kita untuk ayo benahi hidup, ayo kita persiapkan diri. Karena lagu kita bagus kan? Tak lama lagi. Gimana? Tuhan datanglah, tak lama lagi. Pak Pendeta, kan Tuhan Yesus dari dulu memang sudah ngomong begitu. Nggak datang-datang juga. Iya. Kedatangan universal belum kelihatan memang, belum terjadi, iya, belum. Tapi kedatangan pribadi ketika Tuhan memanggil, kita tidak pernah tahu itu. Kapan Tuhan memanggil? Saat kita berjalan, Tuhan bisa panggil. Saat kita duduk, Tuhan bisa panggil. Saat kita berbaring, tidak bangun-bangun, Tuhan panggil. Saat kita makan, suapan terakhir pun tidak masuk di mulut, Tuhan bisa panggil. Itu yang perlu diantisipasi, jangan sampai kemudian Tuhan memanggil kita dalam keberadaan diri yang tidak berkenan.
atau bahkan kita sedang melakukan satu tindakan dan perbuatan tidak berkenan, tindakan dosa yang menyakiti hati Tuhan ketika kita menerima panggilan Tuhan. Itu sesuatu yang terlalu penting, tegas bagi kita. Hari ini firman Tuhan datang kepada kita, berkat rohani pun Tuhan siapkan bagi kita. Bukan berarti tidak perlu minta, perlu. Ayo kita minta, tetapi jangan sampai kemudian orientasi kita hanya kepada itu. Tuhan pasti menyiapkannya, hanya pertanyaannya adalah apakah kita telah mempersiapkan diri untuk menerima penjemputan Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak kita bersama bagaimana merenungkan bagian yang memberikan kepada kita tuntunan untuk melihat seperti apa Paulus berdoa bagi jemaatnya. Next, ada ayat satu lagi. Ulangan pada pasal yang ke-28 ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ayat ini indah, Pak. Ayat ini indah, Bu. Indah banget. Saya ketemu beberapa orang yang klaim ayat ini. Saya ketemu beberapa orang yang jadikan ayat ini menjadi ayat favorit. Ayat emas. Saya ketemu orang-orang yang mencatat di Alkitabnya, di bold, dikasih apa yang dulu itu, yang warna-warni. Biasa ya. Stabilo. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Saya aminkan, Pak, Bu. Ini berkat yang luar biasa. Janji Tuhan sempurna, ya dan amin, iya. Sekali lagi, Tuhan mampu mewujudkannya. Tuhan mampu mengerjakannya. Tuhan sanggup untuk memberikan kepada kita. Hanya jangan abaikan kalimat terakhir dari ayat ini. Apa kalimat terakhirnya? Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada dulu, hari ini kau lakukan dengan setia. Ada dua hal penting di ayat ini, Pak, Bu. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan. Ada begitu banyak orang hanya sampai di titik ini, mendengarkan perintah Tuhan. Tapi tidak sampai ke tahapan selanjutnya. Melakukan dengan setia. Pak, Bu, maaf. Sekali lagi banyak orang klaim ayat ini. Tapi mengabaikan kalimat terakhir di ayatnya. Mereka tidak memberikan perhatian kepada perintah Tuhan. Dan tidak serius untuk melakukan setiap perintah dengan setia. Itulah sebabnya terlalu penting kita memikirkan ulang doa-doa kita. Terkadang kita terlalu fokus kepada banyaknya permintaan, banyaknya hal yang kita sampaikan ke Tuhan, banyaknya hal yang kita bicarakan ke Tuhan, tapi kita abai kepada apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang menyukakan hati Tuhan. Kita tidak bersungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan dengan kehidupan kita, dengan segala perilaku kita. Bukan sesuatu yang salah ketika meminta Tuhan menggenapkan janjinya, memimpin kita menjadi kepala, menjadi pemimpin atas apapun di masing-masing kapasitas kita. Bukan menjadi sesuatu yang salah, tapi itu menjadi sesuatu yang terlalu umum. Siapapun mau minta hal yang sama. Hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Sekali lagi, dua hal yang perlu kita beri perhatian. Next, yang diminta Paulus bagi jemaat untuk jemaat di Efesus. Yang pertama, kembali.
meminta hikmat, wisdom. Yang kalau bicara istilah yang dipakai dalam bahasa aslinya itu pneuma sopias atau sopi, ya, Sofia. Jadi Sofia itu atau wisdom itu dalam pengertian yakni suatu pemahaman, suatu pengertian yang dalam mengenai orang, mengenai barang, mengenai kejadian, mengenai situasi. Jadi ini bukan hanya sekedar tentang orang pintar, bukan. Tapi betul-betul punya pemahaman dan pengertian yang dalam. Sehingga ia mampu mengambil keputusan yang tepat, pilihan yang tepat, langkah yang tepat, pilihan-pilihan yang tepat ketika diperhadapkan kepadanya. Sampai kepada tingkat kesulitan pilihan sekalipun, ia mampu mengambil keputusan itu. Karena hikmat yang ia punya. Penting meminta harta, iya. Penting meminta hal yang lain, iya. Tapi jangan kemudian sampai doa kita dihiasi dengan hal-hal seperti itu saja. Juga terlalu penting meminta hikmat kepada Tuhan. Meminta wisdom kepada Tuhan. Supaya Tuhan memberikan kepada kita kemampuan mengelola kehidupan kita. Kemampuan mengusahakan kehidupan kita. Sehingga dalam setiap kesulitan apapun yang terjadi, dalam setiap kompleksitas persoalan apapun yang kita alami, kita mampu keluar sebagai pemenang dalam semua kesulitan-kesulitan kita. Saya kira Bapak Ibu ingat cerita sekolah minggu ketika Salomo diperhadapkan dengan situasi sulit, ya kan? Dua ibu bertengkar, saling rebut-rebutan anak. Berdasarkan keterangan Alkitab, anak yang satu meninggal. Ibu yang kemudian berniat jahat ini tidak mau rugi. Kemudian klaim anak temannya, ini anak saya begitu. Anak yang lahir dari ibu sesungguhnya. Ibu yang melahirkan anak ini, ya enggak diam juga. Dia enggak mau ngasih. Enggak, ini anak saya. Ngototlah mereka berdua untuk saling rebut-rebutan dan mempertahankan anak ini. Hikmat membuat Salomo kemudian kepikiran cara ngetes yang sangat praktis, ringan, tapi jitu. Dia minta golok, minta parang. Akan membelah anak ini menjadi dua. Separuh untuk ibu yang sana, separuh untuk ibu yang ini. Ibu yang sesungguhnya kemudian merasa, Salomo, jangan deh, kesian anaknya. Biarlah anak ini dirawat oleh ibu yang ngaku sebagai ibunya itu. Salomo dalam hikmat Tuhan kemudian bisa melihat, inilah ibu yang sesungguhnya. Ibu yang sebenarnya ini yang gak mau melihat anaknya mati dengan sangat mengenaskan. Dan dia hanya dapat bangkai, jenazah dari anaknya separuh setelah keputusan dibelah dua itu. Ini sesuatu yang luar biasa. Bahwa Salomo kemudian mampu mengelola tanggung jawabnya sebagai raja, pekerjaannya sebagai raja, tugas-tugasnya sebagai raja. Kita pun dalam kapasitas apapun kita, gak semua kita berada di posisi yang sama dengan Salomo sebagai raja. Tapi di kapasitas apapun kita, di tanggung jawab apapun kita, dengan hikmat Tuhan kita dimungkinkan dapat lebih tepat, lebih baik, lebih sempurna, dapat mengelola tiap tanggung jawab kita, kerja kita, kegiatan kita, kalau Tuhan memperlengkapi kita dengan hikmat itu. Bahkan ketika kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit sekalipun, kita percaya oleh hikmat Tuhan akan memungkinkan kita untuk dapat memutuskan pilihan-pilihan terbaik itu. Sophia, next.
Pernah dengar ada minuman beralkohol dengan kadar tinggi dari NTT, dari Ambon, namanya apa? Pura-pura. Siapa? Yang tinggal di Mama Hegan. Sopi juga namanya. Dia orang NTT. Tapi yang saya ingin bicarakan ke kita adalah minuman Sopi dari NTT dan Ambon. Ketawanya Karel itu lebar sekali. Oh, itu daerah saya, Pak. Tapi minta maaf, saya tidak pernah menyentuhnya, Pak. Oh, itu luar biasa yang Karel. Pak, Bu, kenapa kemudian namanya sama? Sopi, Sophia, yang adalah hikmat. Tapi Sopi di Ambon, di NTT adalah minuman keras yang memabukkan. Ternyata Sopi yang minuman itu di NTT di Ambon itu serapan dari bahasa Belanda. Ini Sopi yang kemudian dipakai oleh orang-orang NTT, oleh orang Ambon menyebut jenis minuman keras yang memabukkan itu. Saya coba cari tahu apa hubungannya Sopi yang adalah hikmat dan Sopi yang adalah minuman keras di sana yang memabukkan. Ternyata berdasarkan etimologi kata tidak ada kaitan apa-apa. Tidak ada sesuatu yang sama, tidak berangkat dari riwayat sejarah yang sama, enggak. Saya kemudian pikir, kenapa kemudian dunia ini mencoba mengambil satu nama yang indah yakni hikmat, wisdom itu, yang adalah Sopi itu, lalu kemudian melekatkan pada satu jenis minuman keras yang sangat memabukkan itu. Pernah dengar anak-anak muda di luar sana kalau mereka butuh keberanian untuk berkata-kata begitu, misal nih mau nembak siapa begitu, dia minum dulu. Pernah dengar? Atau pernah jadi pelaku utamanya? Bahkan saya pernah mendengar pendeta, saya tidak sebutkan nama gerejanya, sebelum naik mimbar katanya harus minum dulu. Di Kuala Lancar mak kada-kada. Ada. Tapi apa hubungannya Sopi yang adalah hikmat, tapi Sopi yang adalah minuman keras itu? Ini bentuk kamuflase yang luar biasa, yang sangat canggih, yang dunia ini coba sesatkan kita anak-anak Tuhan. Yang kalau seolah-olah ketika minum, wow ya tuh keberanian kita, wah luar biasa. Sampai kan kalau kita minum gitu, kita, enggak, yang lain. Mereka yang minum itu, kalau sudah minum ya agak-agak gimana gitu, oh segala macam orang dipanggil, oi keluar, siapa yang mau lawan saya? Gitu. Sampai buka-buka baju kan, berani. Atau mereka menganggap bahwa jauh lebih lincah berbicara, jauh lebih fasih berkata-kata. Ketika Sopi diteguk beberapa sloki itu. Tetapi sesungguhnya itu kepalsuan hikmat. Bukan Sopi yang adalah hikmat Tuhan, yang memberikan kepada kita kewibawaan ketika kita berkata-kata, menyampaikan hal-hal yang perlu kita bicarakan. Hari ini firman Tuhan datang kepada kita mengingatkan kita tentang betapa pentingnya kita berhikmat. Tetapi ayo kita memintanya sehingga Tuhan melengkapi kita dengan hikmat yang asalnya dari Tuhan. Itulah sebabnya ketika bicara Sopi yang adalah minuman keras,
Yakobus 3 ayat 15 bilang begini, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Hikmat yang sesungguhnya seperti ini. Next. Yakobus pada pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama. 2, 3. Itu yang namanya hikmat. Hikmat yang sesungguhnya. Hikmat yang sebenarnya. Yang murni. Tanpa kepentingan. Tanpa kontaminasi maksud-maksud dan niat-niat lain. Murni. Ini bicara tentang ketulusan. Ketika kita bicara tentang hikmat, ini sesuatu yang lahir dari ketulusan hati kita, kemurnian kita untuk menyampaikan hal-hal brilian, hal yang indah, hal-hal yang baik. Tidak ada maksud-maksud lain. Sehingga keluarnya pun enak, tersampaikannya pun enak, diterimanya pun akan enak karena kita benar-benar dituntun dalam hikmat Tuhan. Hikmat, cirinya pendamai. Bukan cari ribut. Suka damai. Suka ketenangan. Suka kebersamaan yang akur. Bukan pemarah tapi peramah. Penurut. Hikmat juga menghasilkan gaya hidup yang penurut, Pak. Bukan pemberontak. Bukan seorang yang terus mau melawan. Tapi penuh belas kasihan. Penuh dengan buah-buah kebaikan. Tidak memihak. Karena adanya kepentingan tadi. Bukan karena hubungan darah, bukan karena pertemanan, bukan karena penamelonan ekarangan, bukan karena dia pernah menghutangi saya, bukan. Semata-mata semuanya kita lakukan dalam objektivitas yang tidak munafik. Hikmat itu memberikan kepada kita dampak perilaku ini. Dengan hikmat yang Tuhan beri, kita ditemukan menjadi orang-orang yang performnya pasti baik. Hal yang berikut, hal yang kedua, hal yang terakhir. Bukan hanya sekedar meminta hikmat, tapi hal yang kedua yang merupakan doa Paulus bagi jemaat yang kiranya menjadi kerinduan kita juga ketika kita mendoakan siapapun di sekitar kita atau ketika kita meminta kepada Tuhan, kita tidak hanya sekedar meminta hikmat, tapi juga kita meminta wahyu. Wahyu, revelation, atau apokalupeos atau apokalipsis. Tindakan membuka selubung sesuatu yang tadinya tersembunyi, yang disebut juga dalam bahasa Arab waha, itu wangsit atau menangkap atau memberi pencerahan. Wahyu. Ada begitu banyak rahasia-rahasia di kehidupan kita. Bukan rahasia orang. Kita tidak perlu. Sesuatu yang orang simpan, sesuatu yang orang sembunyi, sesuatu yang orang rahasiakan, kita nggak perlu kepo dengan semuanya. Ketika orang belum bicara ke kita, belum menjadi urusan kita. Ketika kemudian orang bicara, sampaikan, apalagi minta pendapat, itu baru menjadi urusan kita. Tapi kan banyak orang kepo ya. Banyak. Oh, enggak ada. Mau tahu semuanya. Sampai yang tersembunyi di kehidupan orang pun ditelisik, dikorek-korek. Sampai kemudian kita menemukan dan mendapatkannya. Tapi hal penting yang perlu kita minta adalah hikmat terkait dengan pewahyuan Tuhan, terkait dengan tuntunan Tuhan, terkait dengan rahasia-rahasia ilahi, sehingga
Semua kehidupan kita orientasinya hanya kepada kekekalan. Pertanyaannya, untuk apa hikmat dan wahyu itu? Next. Di ayat yang ke-17, saya baca ulang bagi kita. Supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Jadi wahyu kita perlukan, hikmat kita perlukan, supaya Tuhan menuntun kita sampai ke dimensi pengenalan akan Tuhan secara tepat dan benar. Itu yang harusnya terjadi. Kita tidak perlu tahu urusan orang lain. Kita tidak perlu pusing dengan kehidupan orang lain. Tapi mari kita fokus kepada obsesi besar ini untuk mengenal Tuhan secara benar. Itulah sebabnya Filipi pada pasal yang ketiga ayat yang ke-10 bilang begini. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saya suka ketika ayat ini memakai kata ginosko, mengenal. Ini bukan tentang hanya sekedar mengetahui, bukan hanya sekedar tentang wawasan, bukan hanya sekedar tentang pengetahuan, bukan. Tapi bentuk pengenalan mendalam kepada kuasa kebangkitannya. Bentuk pengenalan mendalam kepada dia yang adalah Tuhan kita. Coba bayangkan kita menjadi orang Kristen, tapi tidak mengenal dia secara mendalam. Itu sebagai sesuatu yang sangat miris. Tapi ketika kita menjadi seorang Kristen, kita punya pengenalan akan Tuhan semakin mendalam. Hubungan yang dalam, hubungan yang intim. Itu yang luar biasa. Kita terus akan mengalami Tuhan yang luar biasa ketika hubungan kita menjadi dekat. Pengenalan kita menjadi dekat. Bahkan kita akan sampai kepada titik mengalami kuasa kebangkitannya. Dia yang pernah mati, kematian tidak akan membelenggu dia. Dia lepas, dia menang, kuasanya membangkitkan dirinya dari kematian. Saya pernah bilang kepada kita, tidak ada persoalan yang jauh lebih sulit, yang jauh lebih berat dibanding persoalan kematian. Tidak ada. Mau persoalan kita kekurangan makanan, tinggal kerja lebih keras lagi kita akan mendapatkan makanan. Kita kekurangan duit, tinggal bekerja lebih keras lagi sambil berdoa, kita akan mendapatkan duit. Kita barangkali nilainya jelek di sekolah, tinggal bekerja lebih keras lagi, kita doa. Tuhan akan memberkati kita dengan nilai terbaik. Tapi ketika persoalan kematian menimpa, tidak ada obat untuk persoalan itu demi penyelesaiannya. Tidak ada. Tapi Kristus telah menyatakan kuasanya menang atas kematian. Sehingga jaminan kuasa yang mampu menang atas kematian itu menjadi bagian kita ketika kita ginosko kepadanya. Kita mengenal dia sampai ke kedalaman, keintiman hubungan dengan dia. Sehingga kita mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang hanya secuil, yang tidak sebanding dengan persoalan kematian yang sulit dan kompleks itu. Pengenalan akan dia juga harus meliputi persekutuan dalam penderitaannya. Dan kita menjadi serupa dengan dia. Kiranya ini menjadi kerinduan kita bersama untuk meminta yang bukan hanya sekedar hikmat, tapi memohonkan kiranya kita diberikan pengalaman menikmati satu titik di mana kita mengalami kedekatan hubungan dengan Tuhan. Ayat terakhir bagi kita. Ayub 42 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama. 2, 3. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kita telah mendengar cerita tentang Tuhan, pelajaran tentang Tuhan, banyak hal tentang Tuhan, informasi dan apapun tentang Tuhan. Mulai dari usia kecil kita, orang tua kita membimbing kita tentang Tuhan. Di sekolah minggu, di gereja, di sekolah, ketika kita belajar agama. Semuanya merupakan tuntunan bagi kita untuk mengenal Tuhan. Untuk mendengar tentang Tuhan, untuk mengerti tentang Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita
akan sampai kepada pengalaman untuk mengalami kuasa Tuhan. Ini yang Ayub nyatakan. Ketika ia telah menjalani satu masa-masa sulit kehidupannya, ia akhirnya bilang begini, selama ini saya mendengar Tuhan dari orang saja berbicara tentang Tuhan kepadaku. Tetapi sekarang mataku sendiri sudah memandang Engkau, sudah mengalami Engkau, sudah merasakan Engkau. Bahwa Engkau betul-betul Allah yang nyata di kehidupanku, nyata di keseharianku, nyata di semua persoalan-persoalan kehidupanku. Hari ini kiranya kita akan terus mengalami kemenangan Tuhan. Karena kita sampai ke hubungan, keintiman bersama dengan Tuhan. Karena hikmat yang Tuhan beri, karena wahyu yang Tuhan nyatakan menuntun kita untuk membangun hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kesempatan ini. Terima kasih waktu indah ini. Mungkin kami tidak akan berhenti. Kami akan terus meminta Tuhan memberkati kami dengan berkat jasmani, kecukupan, kesehatan, bahkan segala keperluan-keperluan kami. Tapi Tuhan, tolong kami supaya sejak hari ini kami meminta bukan hanya sekedar hal-hal yang kami perlu terkait dengan kebutuhan jasmani kami. Tapi kiranya Engkau tuntun kami Bapa untuk dapat mengenal Engkau semakin dalam dengan hikmat dan wahyu Tuhan. Dan Tuhan menuntun kami ya Bapa untuk dapat mengalami Engkau yang luar biasa itu. Biarlah kiranya dalam kasih karunia-Mu Engkau terus menolong kami supaya kami ditemukan bukan hanya sekedar dapat menikmati pengalaman-pengalaman kecukupan, tapi berkat-berkat indah-Mu akan menuntun kami Bapa dalam banyak pengalaman-pengalaman indah, merasakan Tuhan yang luar biasa, berbuat sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kami bersama. Di masing-masing sekolah kami, pendidikan kami, kuliah kami, kerja kami, dalam persoalan rumah tangga kami sekalipun, Engkau hadir untuk terus menolong kami di dalam semua persoalan kami. Doa kami bersama, tuntun kami Bapa, sertai kami. Kami mengucap syukur, serahkan semuanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami hidup, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Atas kebenaran firman Tuhan, kita diberkati melalui firman-Nya. Tangguh persembahan akan dijalankan di tengah-tengah kita. Pada yang bertugas dipersilakan. Kita naikkan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 263, Penuhilah Pialamu Hari Ini. Kau hari ini bagi semua berkat-Mu dalam kehidupanmu, dan beroleh segala janji serta turut firman-Nya, kesenangan yang bakal dipenuhi hari ini di hatimu. Lembahlah pialamu seperti janji Tuhanmu, dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Bawalah pialamu kosong dari tanah liat, cuci dengan darah-Nya. Datang dengan kerendahan, keperluan yang besar, tunggu di hadirat-Nya. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembahlah pialamu seperti janji Tuhanmu,
Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Seperti corong yang mengalir, alirannya selalu terus, demikianlah hikmat-Mu. Janjinya telah ditepati, memenuhi hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembaga pialamu seperti janji Tuhanmu. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Kembali ke ayat 1. Rindukah kau hari ini bagi semua berkat-Mu dalam kehidupanmu, dan beroleh segala janji serta turut firman-Nya. Doa persembahan oleh CP Juwita. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembaga pialamu seperti janji Tuhanmu. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Terpujilah Engkau Allah kami, Engkau Allah yang kami sembah dan kami muliakan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk berkat dan anugerah yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu yang indah yang Tuhan beri bagi kami untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Tolong kami sehingga firman-Mu boleh mengambil bagian dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk terus meminta hikmat dan meminta wahyu-Mu ya Tuhan. Sehingga kami terus mengandalkan Tuhan dan kami melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kami. Berkati hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu. Tuhan kembalikan kekuatan, kiranya Tuhan terus memberkati dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Dan pada saat ini kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk memberi korban syukur kami lewat persembahan kami. Sebagai tanda ucapan syukur kami atas berkat-berkat yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati setiap kami yang telah memberi, sehingga persembahan yang telah kami berikan boleh dipakai dalam ladang pekerjaan Tuhan. Bahkan yang sisa bagi kami, kiranya Tuhan terus memberkati, kami terus pakai untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk setiap umat Tuhan, setiap hamba Tuhan yang telah mengangkat pelayanan pada hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan kembalikan kekuatan, kiranya terus setia di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kelanjutan ibadah kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Doa berkat sebentar oleh Bapak Pendeta Yeremia Bulung STH. Naikkan pujian, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja
Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepas sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Di bawah kepas sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepas sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, menikmati langit biru, bagaikan Raja Wali. Tuhan, izinkan kami dapat menikmati keindahan berjalan bersama dengan Tuhan, bahkan mengangkasa menikmati segala berkat-berkat, kemuliaan, dan kebaikan-kebaikan-Mu ya Bapa. Tuntun kami tidak hanya sekedar berada di level ini, tapi Tuhan berkati kami dan terus menuntun kami sampai kepada kami ditemukan dalam perkenanan-Mu, senantiasa menyukakan Tuhan saja, mengalami Tuhan dalam keluar biasaannya, dan Tuhan terus menuntun kami untuk mengalami dan menerima kemenangan-kemenangan di dalam Tuhan. Karena itu Bapa, hamba menatang tiap umat-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuntun kami dalam perjalanan kami, sertai kami di setiap waktu-waktu kehidupan kami, di keadaan apapun Engkau senantiasa ada untuk memberkati tiap umat-Mu. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, tuntunan penyertaan dalam Kristus Yesus, janji penghiburan Allah Roh Kudus akan mengawali perjalanan kamu sekalian sejak hari ini sampai kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, menyambut saleh-salehnya. Haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan berita gereja pada majelis yang bertugas. Dipersilakan. Shalom. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita diberkati lewat ibadah kita pada pagi hari ini. Atas nama tim gembala dan majelis, bersama dengan seluruh jemaat Tuhan menyambut Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir bersama dalam ibadah di Jemaat Gereja Kibait Samarinda. Jika ada, mohon angkat tangan atau berdiri. Jika tidak ada, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik, kami akan menyampaikan jadwal ibadah pelayanan kita ke depan dalam sepekan ini. Pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2025 ada ibadah rumah tangga PKW PKM di keluarga Bapak Jono Lomalo dengan alamat Jalan Antasari Gang 3 Pajak. Ibadah dimulai jam 18.30. Pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2025, ibadah doa sekolah minggu di gereja jam 17 dan ibadah doa dewasa jam 19. Pada hari Minggu tanggal 2 November 2025, ibadah sekolah minggu jam 7.30
dan ibadah dewasa jam 9 WITA. Bagi setiap pelayan Tuhan yang akan melayani pada hari Jumat dan hari Minggu ke depan, kira mempersiapkan diri dalam pelayanan bersama-sama. Bagi jemaat yang berulang tahun dalam minggu lalu, Majelis Gereja dan seluruh anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Hermanto Tulak Palinggi tanggal 25 Oktober. Tuhan Yesus memberkati dalam pekerjaan dan dalam rumah tangga. Sampaikan bahwa pada tanggal 8 November 2025, Panitia Natal akan melaksanakan pencarian dana melalui Pangreda B2 dengan harga 150.000 per kilo. Disampaikan sehubungan dengan Natal kita tinggal 1 bulan lebih ya, dikit. Kepada anak muda dan seluruh jemaat yang belum terlibat dalam persiapan perayaan Natal kita, terutama dalam puji-pujian, supaya melibatkan diri sehingga perayaan Natal kita, ibadah kita dapat kita persiapkan jauh lebih baik, sergus dalam ibadah-ibadah, persiapan ibadah. Mungkin panitia akan lebih ke depan akan latihan untuk persiapan ibadah. Mohon untuk dipersiapkan lebih baik sehingga ibadah perayaan Natal kita tidak hanya seremonial saja, tetapi kita bersama-sama memperingati akan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita sekalian. Demikian yang kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.